Inilah game yang menunjukkan rokade terliar yang pernah ada. Game ini terjadi pada FIDE Grand Prix Moskow 2019 antara Dubov melawan Anies Giri. Daniel Dubov memulai dengan D4, dibalas kuda F6, setelah itu C4. Anies Giri mendorong E6. Dengan langkah ini, Anies Giri ingin bermain Nemzo Indian Defense. Daniel Dubov menolak hal itu. Dia mengembangkan kuda F3. Ini adalah langkah anti Nemzo Indian. Dengan langkah ini, pembukaan bisa bertransposisi menjadi berbagai macam jenis. Jika pion B6 didorong, maka permainan akan menuju pembukaan Hindia Mentri. Anies Giri memilih untuk mendorong D5. Daniel Dubov kemudian lanjut mengembangkan gajah G5. Pembukaan ini bertransposisi menjadi gambit Mentri ditolak traditional variation. Anies Giri memukul pion dan Dubov mendorong E4, membuka serangan gajah pada pion C dan juga mengontrol petak senter. Selanjutnya ada langkah dorongan pion. Anies Giri mendorong B5 untuk menjaga pion. Apabila sekarang Dubov mendorong E5, maka akan ada langkah balasan H6, mengusir balik gajah. Jika gajah mundur, maka G5. Setelah gajah mundur ke petak D3, gajah B4, skak. Hitam sedikit lebih unggul. Lagi pula, kuda F6 juga bisa bermanuver ke tempat yang lebih baik. Kita kembali pada game sesungguhnya. Daniel Dubov tidak terburu-buru mendorong pion E5. Dia terlebih dahulu mendorong A4, bermaksud merusak struktur pion. Anies Giri membalas dengan baik. C6, menjaga pion. Setelah itu, Dubov mengembangkan kuda C3, tambahan tekanan pada pion B, dan dibalas dengan B4. Kuda putih kembali terusir. Kuda mundur ke petak B1. Pion C hitam berada dalam ancaman. Anies Giri mempertahankan pion dengan gajah. Kemudian E5 dimainkan Dubov, mengusir kuda. Di posisi ini, Anies Giri mengusir gajah. Gajah tidak boleh mundur karena itu akan membuat hitam menjadi lebih unggul. Oleh karena itu, gajah makan kuda. Setelah pion makan gajah, pion makan pion. Di posisi ini, Anies Giri seharusnya mengambil pion. Ini akan dibalas dengan kuda B2, ancaman pada pion, lalu C3, pion makan pion, pion makan pion. Setelah itu kuda ke petak E4. Posisi akan cukup seimbang. Akan tetapi di game aslinya, Anies Giri mengabaikan pion F, padahal pion ini akan menjadi masalah besar nantinya. Anies Giri memilih untuk mendorong C5. Dengan langkah pion C5, Anies Giri bermaksud mengorbankan pion untuk mendapatkan keunggulan posisional. Jika pion makan pion, maka pertukaran mentri akan terjadi setelah raja makan mentri, kuda ke petak D7. C6 akan dibalas dengan kuda C5. Hitam akan sedikit lebih unggul. Daniel Dubov tidak tertarik untuk mengambil pion C. Dia memilih untuk mengembangkan kuda ke petak B2, menekan pion C4. Ini dibalas dengan C3, mengancam kuda. Pion makan pion, pion makan pion, lalu kuda lari. Ancaman balik pada pion C. Anies Giri kemudian mengambil pion. Posisi ini cukup menakutkan. Jika sekarang mentri makan pion, maka mentri makan mentri. Setelah kuda makan mentri, gajah B7 menyerang kuda. Lalu kuda akan mundur makan pion. Analisa komputer menyatakan bahwa posisi ini adalah keunggulan untuk hitam. Pada game sesungguhnya, Daniel Dubov tidak terburu-buru untuk mengambil pion. Dia memilih memainkan langkah yang sangat baik. Gajah B5, skak. Anies Giri merespon dengan gajah makan gajah, kemudian pion makan gajah. Di posisi ini, langkah terbaik bagi hitam adalah mendorong D3. Setelah putih rokade, maka C2. Posisi ini akan cukup menakutkan. Dan jika mentri ke petak D2, maka mentri D5, mengancam kuda dan pion. Setelah kuda mundur ke petak C3, mentri ke petak D6. Kembali pada game sesungguhnya, Anies Giri memainkan langkah yang cukup logis. Mentri D5, mengancam kuda dan juga pion. Daniel Dubov kemudian menggunakan kesempatan ini mengambil pion D, menantang pertukaran mentri, tetapi mentri memilih untuk makan pion B.
Selanjutnya, Daniel Dubov memukul pion C3 dengan kuda menyerang Mentri. Anis Giri yang merasa berada di atas angin melanjutkan tekanan dengan gajah B4 menyerang kuda. Keberadaan Mentri pada petak B5 membuat Putih sementara tidak bisa rokade. Langkah terbaik bagi Putih adalah menarik mundur kudanya ke petak D2. Daniel Dubov tidak kehilangan asa dan harapan. Dia memang tidak bisa rokade di sayap raja, tetapi dia rokade di sayap Mentri. Dengan langkah ini, Dubov mengancam Mentri hitam, juga mengancam skakmat. Langkah ini begitu liar, karena Dubov rokade di tempat yang tidak ada satupun pion untuk melindungi raja. Mengantisipasi ancaman skakmat, Anis Giri membawa menterinya ke petak A5. Kemudian, Dubov kembali membuat langkah sangat brilian. Kuda ke petak B5. Jika menteri makan kuda, maka menteri ke petak D8 adalah skakmat. Jika kuda ke petak C6 untuk menyerang balik menteri putih, ini akan dibalas dengan menteri D7, skak. Setelah raja menyingkir ke petak F8, menteri makan kuda, menekan benteng. Dan jika menteri ke petak A1 skak, raja C2 menyerang balik menteri. Menteri A2 skak, raja D3, dan benteng ke petak D8 skak dibalas dengan raja ke petak E3. Setelah menteri B3 skak, ini akan dibalas dengan raja E4. Posisi ini masih memberikan keunggulan untuk putih, keunggulan yang begitu besar. Dan jika hitam membuat langkah yang tidak tepat sama sekali, misalnya dengan benteng ke petak G8 bermaksud untuk mengancam pion, ini akan dibalas dengan menteri makan gajah, mengancam skakmat. Jika menteri makan menteri, maka kuda C7, kembali skakmat terjadi. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Anis Giri memilih untuk memainkan langkah terbaik, kuda ke petak A6. Daniel Dubov melanjutkan tekanan dengan menteri D7, skak, raja menyingkir ke petak F8. Di posisi ini, putih tidak boleh terburu-buru untuk menyerang. Jika misalnya putih buru-buru dengan menempatkan kuda ke petak E5 mengancam skakmat, maka ini adalah serangan balik bagi hitam. Dimulai dengan menteri A1, skak. Setelah raja ke petak C2, menteri A2, skak. Jika raja naik, maka royal fork akan terjadi, dan raja harus mundur ke petak C1. Setelah itu, gajah A3, skak. Kuda makan gajah, menteri makan kuda, kembali skak. Setelah raja lari ke petak D2, ini akan dibalas dengan menteri B2, skak. Raja mundur ke petak E1 dan menteri makan kuda, kembali skak. Raja bisa sembunyi di petak F1, namun menteri makan pion. Putih kalah 1 perwira. Evolution bar menunjukkan bahwa ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk hitam. Kita kembali pada game sesungguhnya. Daniel Dubov tentu saja tidak ceroboh. Dubov terlebih dahulu membawa rajanya ke petak B1 untuk menjaga petak A1. Anis Giri memainkan langkah gajah A3. Dia berniat untuk mengancam skakmat. Jika Dubov terburu-buru misalnya dengan memainkan kuda ke petak E5, maka menteri B4 skak. Setelah raja ke petak C2, menteri B2 skak. Jika raja ke petak D3, maka kuda C5 royal fork. Putih akan kalah. Atau jika di posisi ini benteng D4 dimainkan, maka benteng B8 mengancam kuda. Setelah kuda ke petak E5 dengan tujuan untuk mengancam skakmat, maka menteri akan makan kuda, skak, dan mengadu menteri. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri, skak, raja bisa maju ke petak A2 menyerang gajah, tetapi kuda B4 kembali skak. Tentu saja jika raja makan gajah, kuda C2 lagi-lagi skak. Setelah raja A4, kuda makan benteng. Kuda putih terancam. Putih kalah 1 perwira. Kalaupun benteng ke petak C1, ini akan dibalas dengan raja G8. Semuanya akan baik-baik saja untuk hitam. Oleh karena itu, di game sesungguhnya, Daniel Dubov menemukan langkah terbaik, benteng ke petak D3. Dengan langkah ini, Daniel Dubov membuat ruang pelarian bagi rajanya. Anis Giri melanjutkan rencana dengan menteri B4, skak, raja lari ke petak C2. Setelah itu, menteri A4,
kembali skak. Raja lari ke petak D2, lalu gajah B4. Raja lari ke petak E2. Setelah itu, raja ke petak D8. Daniel Dubov kembali mendapatkan inisiatif untuk menyerang. Dia membawa kudanya ke petak E5 untuk mengancam skakmat. Anies Giri mencoba menyerang balik dengan main trik C2, skak. Raja lari ke petak F3. Setelah itu, benteng F8 menjaga pion. Di posisi ini, Daniel Dubov menempatkan benteng di petak D1, menyusun sebuah Alekhine gun. Anies Giri mencoba untuk mendorong pion H5, lalu main trik kembali ke petak D4. Langkah manuver untuk mengancam skakmat. Anies Giri merespon hal ini dengan menempatkan benteng di petak H7, membuat nafas dan ruang pelarian bagi rajanya. Akan tetapi, main trik ke petak F4. Setelah itu, gajah C5. Anies Giri membuat ancaman skakmat meskipun berada dalam tekanan. Namun demikian, Dubov merespon hal ini dengan sangat baik. Dia menarik mundur kuda ke petak D4 menyerang mentri. Oleh karena itu, mentri lari di petak A2. Selanjutnya, benteng menyerang mentri. Langkah ini membuat mentri dipukul mundur ke petak D5, skak, tetapi raja sembunyi di petak E2. Selanjutnya, gajah B4 menyerang benteng dan kuda D ke petak C6. Jika sekarang gajah makan benteng, ini akan dibalas dengan raja makan gajah. Setelah mentri A2 skak, raja lari di petak E1. Setelah mentri B1 skak, benteng menyerang balik mentri dan sekaligus melindungi raja. Dan jika mentri ke petak B5, ini akan dibalas dengan kuda E7 skak. Raja dipaksa untuk sembunyi di petak H8. Setelah itu, kuda akan dikorbankan, skak. Jika benteng F makan kuda, maka benteng D8, skak. Benteng harus mundur. Setelah itu, benteng makan benteng, skakmat pun terjadi. Dan jika benteng H makan kuda, maka mentri H6, skak. Setelah benteng mencoba untuk menutup skak, mentri makan benteng, skakmat kembali terjadi. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Anies Giri tidak berani untuk mengambil benteng. Dia memilih memainkan mentri ke petak C5. Namun demikian, Dubov tetap membalas dengan kuda E7, skak. Anies Giri melarikan rajanya ke petak H8. Setelah itu, dia menyerah. Dia menyadari bahwa skakmat akan terjadi dalam waktu dekat. Posisi ini adalah skakmat dalam 3 langkah, yang dimulai dengan kuda makan pion, skak. Setelah benteng F makan kuda, maka skakmat akan terjadi seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Begitupun jika benteng H makan kuda, skakmat seperti sebelumnya juga akan terjadi. Sebuah game yang sangat liar dari Daniel Dubov. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Salam Gensuna Sumus.